Oke, kali ini kita akan belajar tentang Office ya. Jadi Office itu ada Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. Ada juga Office 365 misalnya. Nah, kalau Office saya itu 2016 ya ini. eh karena ada banyak, jadi waktu juga terbatas, maka kita cukup belajar Word saja ya. eh karena perbedaan versi seperti itu, sering kita itu ngebikin di komputer sendiri terus di print di tempat lain, itu hurufnya nyambung-nyambung begitu ya, spasinya hilang misalnya. Nah, itu lebih amannya kalian simpan di sini aja, Word 97 2003 dokumen. Jadi ketika kalian berpindah-pindah Office yang berbeda versi, itu kemungkinan aman gitu lah ya. Nanti ekstensinya adalah doc. Kalau yang 2010 ke atas itu ekstensinya adalah docx XML, jadi lebih kecil gitu aja ukuran size-nya. Oke, lanjut, kita belajar apa ya. Di awal kita belajar membuat membuat sampul aja ya. Ini picture ya, picture kita ambil logo. Nah, ingat ya, untuk gambar kalian tuh kalau menarik itu harus dari sebelah sininya aja biar skalanya tidak berubah. Kalau kalian narik di tengah-tengah begini, ini akan jadi gemuk. Kalian kan pengen selalu kelihatan kurus, jadi tapi ya jangan kurus-kurus jadi diginiin gitu kan ya. Udah apa adanya aja, jadi gini ya. Nanti itu seperti itu. Nanti kalau pengen nengahin ya pakai yang ini gitu ya, terus di enter gitu ya. Nah, untuk font size nya semuanya itu kan pakai Times New Roman gitu kan, tapi ukuran fontnya ini 14 misalnya dan sebagainya. Kalian lihat sendiri di website Febi metrounif.ac.id ya. Kalian kunjungi website Febi, lalu di sana ada menu download seperti ini, ada pedoman penulis skripsi. Nah, kalian klik aja di sana, kalian download ini. Nah, pedoman ini bisa kalian andalkan. Maksudnya ini adalah revisi 2018. Kalian andalkan dalam menulis karya ilmiah, karena setiap kampus itu punya pedoman beda-beda. Kalian pakai IAIN Metro saja karena kita kuliahnya di IAIN Metro. Oke, jadi dalam pedoman itu kalian harus mengikuti aturan semua. Misalnya jarak atas itu 3, kanan 3, kiri 4, bawah 4 misalnya. Kalian klik aja di garis sebelah kiri ini ya, 3 kali tek tek gitu kan. Nanti keluar seperti ini. Ini dibuat 4 misalnya, ini 4, ini 3, ini 3 misalnya. Dan papernya atau kertasnya kita pakai A4 ya. Kita oke. Nah, jadi dimulai dari sana. Oke, sekarang kita belajar apa lagi? Selanjutnya adalah halaman ya. Biasanya untuk waktu kalian selesai skripsi itu harus dalam bentuk satu, bentuk PDF misalnya atau Word-nya itu dikirim ke perpustakaan. Nah, rata-rata sebagian dari kita itu ada yang membagi-bagi. Ini pembukaan sendiri, kata pengantar sendiri, bab 1 sendiri, bab 2 sendiri dan sebagainya misalnya. Jangan seperti itu ya. Jadi caranya begini. Kalau kalian sudah menulis skripsinya atau makalahnya segala macam, ya langsung aja kalian break layout di tempat yang mau kalian pisahkan. Misalnya ini Romawi dan selanjutnya angka misalnya. Tapi kalau kalian masih kayak gini ya sudah, misalnya kalian taruh kursornya di sini ya. Kalian break next page. Nah, ini kan halaman 2 kan. Break next page lagi. Nah, ini halaman 3 kan. Halaman depan ini kita pakai untuk sampul. Biar kelihatan, kita insert dulu aja page numbernya ya. Oke, udah ada page numbernya. Sekarang ini mau kita hilangin, kita klik ini aja different first page ya.
Nah, ini hilang halamannya. Yang kedua, kita mau bikin Romawi, kita klik di sini, kita pack number, kita format pack number, kita pilih Romawi. Oke ya. Nah, ini dua. Sekarang halaman 3 ini kan bab 1, kita mau pakai 1 2 3, ini start at 1 ya. Nah, ini template-nya sudah ada. Kalau mau bikin sesuatu tinggal naruh di sini, kalian klik enter bawah, terus ini nanti akan meneruskan Romawinya. Begitu juga dengan di sini, ini akan meneruskan angkanya. Nah, kalau sudah di layout brick pakai brick begini nih, maka setiap halaman ini menjadi unik begitu loh ya. Artinya kalau halaman ini kita atur formatnya apa dan apa, itu tidak pengaruh ke halaman-halaman yang lain. Misalnya halaman tengah ini saya mau format apa, landscape misalnya, karena saya mau bikin bahkan struktur organisasi misalnya. Nah, lihat yang atas gak berpengaruh kan. Nah, seperti itu gunanya. Lalu apalagi, setelah ini kita bikin daftar isi ya. Oke, daftar isi kita bikin secara manual misalnya. Manual. Nah, di sini kita pakai yang ini center tab, ini rect tab ya. Kita misalnya sudah punya daftar isi di sini ya. Misalnya ini kita blok semua misalnya ya. Lalu kita apa yang tadi di sini ting, nah ini lagi ting, nah misalnya jangan di sini, di sini ini agak sini dikit. Nah, ini saya klik 2 kali di sini, tek narik ke sini, kita pakai yang 2 ini, kita set, kita oke. Nah, kita coba dari sini taruh aja di depan sini, habis itu tab. Nah, tab angka 1. Nanti setelah ini tab angka 2. Nah, seperti itu ya. Itu kalau cara manual. Atau kalian mau bikin misalnya formulir untuk APD, nama segala macam, kalian juga bisa pakai yang lewat mana, lewat sini misalnya ya. Kita pakai tabs di sini, kita klik misalnya di sini 6 cm set misalnya, terus 7 cm set misalnya, terus ini 15 cm. Nah, ini kita pakai titik ini misalnya set oke misalnya. Ini ada 3 kan. Oh, ini kepanjangan. Ya, kita taruh di sini aja. Ini juga kayaknya kepanjangan, kita taruh di sini misalnya. Oke. Nama tab titik 2 tab. Nah, kayak gitu. Alamat tab titik 2 tab. Nah, kayak gitu lah ya. Kalau ini kepanjangannya tinggal nariknya ini aja ya. Misalnya ini saya tarik ke sini, ini saya tarik ke sini. Nah, seperti itu. Itu untuk daftar isi yang manual. Kalau mau daftar isi yang enggak manual gimana? Daftar isi yang enggak manual ya. Oke, anggap aja nanti daftar isinya di sini ya. Ini otomatis. Misalnya A bla bla bla, B bla bla bla. Gimana ya? Misalnya ini 1 ya, gimana ya? Masih contoh ini. Oke, ntar bab 1 misalnya, yes, gampang-gampangannya. Hari ini saya pakai ini aja ya. Ini 1, bukan ding, dimulai dari A ya. Ini penomoran ini ada di panduan juga, nanti kalian pakai yang itu. Lah 1, saya nulis 1 nih ya. Kalau yang ini udah biar B aja. OB itu artinya
ya B di sini. Oke, misalnya begini. Nah, kalau kita mau membuat, bentar, ini bukan di sini ya, kita taruh di sini. Jadi begini ya, kalau habis A itu kan 1, habis A itu kan 1, habis itu A kecil, habis itu 1 begini, habis itu A begini, habis itu 1 begini, begini, habis itu A begini, aduh kok begitu sih, A begini ya kan. Nah ini posisi A itu di sini kan. Posisi 1 itu di sini lurus dengan F nya ini. Kalau kalian ngetik sesuatu di bawah yang A ini, kalau masih kategori A harus lurus terus di sini ya. Begitu dengan 1 Egi ini misalnya, di bawahnya itu kalau menulis yang masih miliknya nomor 1 ini misalnya, harusnya di bawah terus gini. Jangan sampai kalian menulisnya misalnya seperti ini misalnya. Nah jangan sampai ya. Kalau emang ini tuh masih bagian dari ini, maka ini itu harus lurus dengan ini. Begitu juga yang ada di sini dan seterusnya untuk penomoran ini ya. Oke. Sekarang balik ke apa tadi, daftar isi otomatis. Jadi misalnya bab 1 ini ya, kita pakai heading 1. Teks, aduh suara saya habis. Kita oh ya, ini bisa dibesarin misalnya pakai ini ya, uppercase semua atau capital H word, atau kalian tekan shift sama apa namanya F3. Nah bentar, oh ini gak ada huruf lagi sih, bab apa aja misalnya, kan misalnya saya F3 tuh kan tadi gede semua atau besar kecilnya, atau kecil semua atau besar di awalnya dan seterusnya. Itu bisa pakai shift sama F3 atau kalian pakai yang ini ya. Nah ini adalah heading 1, anggap aja begitu. Kita pilih di sini, kita hurufnya huruf warna apa sih ini, warna biru. Kenapa warna biru itu? Nah ini begini ya. Terus yang ini kita pakai heading 2 misalnya ya. Ini kita pakai heading 3 misalnya. Mana sih? Ya wes heading 3. Ini tadi A ya. Ini tadi nih. Ini kita pakai heading 2 ya tadi ya. Oke. Ini B. Nah, lihat di sini sudah ada kan, sudah ada seperti ini. Kalian taruh saja daftar isinya di sini misalnya ya. Lalu kita pakai referensi ini, terus tabel of content. Kita pakai yang ini, yang atas aja ya. Lihat. Nah, nanti keluar semua. Bab ini langsung halaman 2. Ini hapus aja habis itu. Kan? Terus kalau kita mau ke B ini, misalnya kita mau ngecek bener nggak itu halaman 2, kita tulisannya control klik to follow, control klik. Nah ini kan langsung lari ke sini, halaman berapa, oh iya memang 2 gitu kan. Nanti otomatis begitu. Kalau mau nambahin lagi bagaimana ya, tambah aja misalnya C titik jangan gitu apa gitu ya. Oke, mana tadi, ini heading 2 ya, yang pakai sini ya, deh continue numbering. Nah misalnya begini, kita ke referensi, kita lihat dulu, ini kan nggak berubah toh.
CB-nya. Nah, ini kita update enter tabel misalnya. Nah, kan ini nambah sendiri sini begitu loh. Itu yang membuat itu otomatis. Kalian tinggal tekan aja headingnya itu, nanti lari ke sana semua. Oke, itu untuk apa namanya, daftar isi. Terus bikin apa lagi? Kalau kalian copy paste misalnya dari website ya, dari website misalnya Google Bismillah misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim seperti ini misalnya. Kalian kadang kan ngopi begini kan ya, kita testingnya di mana, halaman lain ini. Ini tak hapus aja semuanya lah ya, udah selesai pelajaran yang itu. Ini saya taruh di sini. Nah, lihat, saya paste langsung di sini, tulisannya seperti ini. Kenapa? Karena itu mengikuti format yang ada di sini. Jadi harus kalian cuci dulu. Kalau Arab kalian cuci di WordPad. Ya, WordPad di sini, paste di sini, itu kan bagus tuh. Habis itu kalian Ctrl A, Ctrl X, taruh di sini, tuh kan cantik. Tinggal ganti fontnya misalnya apa gitu kan. Itu dicuci dulu. Kalau untuk yang kayak gini misalnya, nah ini misalnya jangan sampai ini tuh langsung kalian paste di Word. Nanti apa format-format yang ada di dalamnya kode-kode HTML itu misalnya kayak gini, itu ikut juga begitu loh ya. Kalian harus mencucinya terlebih dulu, yaitu di mana, di Notepad. Nah, ini yang Notepad ini, cepet paste di sini, ambil lagi, tarik, hapus dulu, paste di sini. Nah, ya kan, ini semua bersih nih. Jadi kalau kalian ganti ke Times New Roman, ke angka 12 misalnya, fontnya, size-nya, maka itu akan ikut. Tapi kalau kalian langsung copy pasti dari sini, itu akan sulit untuk ngeditnya karena ada kode-kode HTML di dalamnya, dan itu membuat mudah juga kalian ketahui ini plagiarisme atau bukan begitu loh ya. Oke, itu kalau soal itu. Lalu apalagi kita belajar? View. Nah, ini ada split gini kan. Artinya kalau ini daftar isi misalnya di halaman 2 di bawah terus begitu kan. Halaman 5 kalian bisa, ini halamannya cuma 1 sih ya. Seret. Ini halaman 2. Nah, misalnya ya. Nah, ini kan pakai scroll gitu kan. Ini biar gak berubah yang sini sama gitu. Itu kalian pakai yang split itu tadi misalnya, atau kalian pakai bentar, tak remove split dulu ya, atau kalian pakai begini, Windows misalnya saya buka 2, jangan pakai ini aja ya, ini saya taruh sebelah kanan strip. Nah, bisa kan kayak itu. Ini saya taruh sebelah kiri jebret. Nah, ini tuh caranya ada lambang Windows di keyboard kalian tuh, kalian klik lalu arah panah kanan apa kiri seperti itu. Saya klik ini dulu ya, klik satu kanan jadi seperti ini, klik lagi begini, klik lagi begini, klik lagi begini, klik lagi begini gitu loh ya. Jadi simbol Windows sama apa namanya, ngapain ini, salah klik saya, sama itu tadi, sama arah panah. Oke, sekarang kita belajar apa lagi. Oh ya, waktu kalian belajar pakai ini, itu kadang itu ada milik kalian tuh nggak kelihatan penggarisnya ini ya. Nah, itu ada di sini nih, di view, di ruler ini. Nah, ini kan hilang tuh penggarisnya.
Nah, itu kalian perlu klik yang ini seperti itu ya. Apalagi kalian yang butuhkan itu kalian footer. Nah, footer kan ya, kalian mau pakai insert footnote ya. Nah, di sini ya. Satu misalnya. Ini footnote nomor 2. Mana sih? Footnote nomor 2, yaitu untuk footnote ya. Jadi begini, untuk footnote itu ya jangan lupa ini klik di sini kursornya, Ctrl A begitu ya. Lalu ini tuh kalian justify ya, ratakan rata kiri biar rapi footnote-nya, dan pastikan itu Times New Roman. Kalau nggak salah font size-nya kudu 10 misalnya. Kalau buku ya di sini nama dulu, ingat nama tanpa gelar segala macem, habis itu koma gitu kan. Lalu judul itu miring pakai italic. Nah, Ctrl I gitu kan, judul. Habis itu nggak perlu ada koma di sini ya. Nggak perlu ada koma. Kalian dalam kurung di sini kota titik 2 pasi penerbit. Ini kalau buku ya. Habis itu koma tahun gitu kan. Habis itu koma di sini. Nah, spasi di sini ini langsung angka ya. Angka ini, angka langsung halaman itu. Angka titik. Jadi ingat, setelah judul tidak ada koma. Habis itu di sini nggak ada pakai h titik, hal titik, nggak perlu. Langsung aja angka. Kalau di sini ada h titik, harusnya di sini ada t titik, ini p titik, k titik. Kalau di sini ada yang lain nggak ada, itu namanya tidak konsisten ya kan. Seorang akademisi akan tahu bahwa angka di sini itu merujuk kepada halaman. Kalau memang ada jilid, misalnya jilid 2 misalnya ya. Ya, di sini ini tegak. Ya, yang miring itu judulnya aja. Misalnya jilid 2 misalnya. Tapi tetap di sini setelah 2 ini nggak ada spasi. Kenapa? Karena dalam kurung ini sedang menjelaskan judul ini ya. Seperti itu. Ini kalau buku. Kalau apalagi yang kalian sering itu jurnal ya. Jurnal itu nama, koma. Nah, tanda petik di sini, judul. Tutup petik. Habis itu habis judul, tutup petik, koma ya. Ini judulnya tegak loh ya. Tegak. Di sini kemudian nama jurnal. Nama jurnal, ingat nama jurnalnya miring ya. Nama jurnal itu misalnya seperti ini. Jurnal Finansia IAIN Metro. Karena banyak orang yang salah gitu loh ya ngetik-ngetiknya itu. Kalian lihat ini, Finansia itu nama jurnalnya. Banyak mahasiswa salah itu menulis jurnal akuntansi dan perbankan syariah. Ini tuh bukan nama jurnalnya ya. Nama jurnal itu rata-rata unik. Jadi di sini Finansia ini nama jurnalnya. Jangan ini keterangan saja tentang jurnalnya, nama jurnal itu ya. Dan ingat jurnal itu akan ada secara online semuanya itu sudah diharuskan online. Jadi kalau kalian lihat jurnal, kalian lihat langsung websitenya, bener nggak namanya itu, seperti itu. Dari sini akan kelihatan voltnya berapa, nomor berapa, tahun berapa gitu kan. Ini juga kelihatan bulannya gitu. Artinya dari sini itu, nah habis nama jurnal itu voltnya. Misalnya kayak gini tadi, ini voltnya, volt berapa, nomor berapa.
Misalnya filenya 1 nomor ini koma ya, gak pakai ditulis vol begitu, nomor 2 misalnya ya. Terus dalam kok miring semua sih, bentar ya, saya tegakin. Ini Juni misalnya 2020 tutup kurung titik 2, ini halaman, angka, titik di sini. Nah, caranya seperti ini, nama jurnal, nomor, Juni, tahun, titik 2, halaman 123 misalnya. Kurang gede ya. Nah, ini biar kelihatan ya. Aduh, ini volume misalnya kayak gini, volume 3 artinya ini sudah tahun ketiga, artinya jurnal ini sudah 3 tahun menerbitkan jurnal. Kalau nomor 1 ini di tahun itu dia menerbitkan yang keberapa? Oh, yang pertama, seperti itu. Kalau jurnalnya adalah setengah tahun sekali, maka tidak ada nomor 3 itu, cuma ada nomor 1 yaitu Januari sampai Juni, yang nomor 2 Juli sampai Desember, seperti itu. Makanya dari sini nih perlu ada bulannya. Itu kalau jurnal. Kalau misalnya sama judul misalnya ya kita pakai idem. Oh, ibit ya, ibit titik, dan ini miring. Kenapa titik? Karena ibit ini adalah kependekan dari ibidem, artinya lokasi yang sama. Kalau di sini ini halamannya 95 misalnya, terus di sini 95, ya sudah ibit aja. Tapi kalau di sini 95, ini 96, ya koma, ini 96, titik, seperti itu. Tapi kalau misalnya ini saya disebutkan, kemudian di sini ada judul yang lain gitu ya, terus kita mau ngutip yang ini lagi, maka cukup nama, sebagian judul, titik, koma, kemudian halaman, seperti itu. Jadi nggak harus nulis ini lengkap terus ya. Ini kalau sudah ada pemisahnya. Kalau nggak ada pemisah ya pakai ibit tadi, artinya ibidem. Kalau pengarang lebih dari 3 tulis DKK atau et al. Kalau apalagi biasanya footnote, titik koma, idem. Wah, kalian nggak ada di sini untuk bertanya sih, saya nggak tahu nih yang mana nih. Oke, seperti itu ya. Dan ingat ya, kalau kalian ngutip misalnya di sini adalah menurut Hambali. Di sini harusnya judulnya namanya pengarangnya adalah Hambali gitu loh ya. Jangan sampai di situ menurut Hambali, tapi di sini di sini pengarangnya adalah Maliki misalnya, dari jurnal misalnya. Karena itu diketahui bahwa ini adalah sumber pertama, padahal yang kalian tuh ngutipnya dari sumber kedua begitu loh. Nah, di sini kejujuran intelektual itu harus terjaga. Artinya kalian harus waktu buka jurnalnya itu dilihat jurnal itu ngutip Hambali itu biasanya ada body note-nya di sana. Tahun berapa, Hambali, halaman berapa misalnya. Kalian lihat ke daftar pustakanya gitu loh ya. Di daftar pustaka itu ada linknya. Ada linknya ke buku Hambali ini. Kok linknya? Ada penjelasan dari buku ini, Hambali ini. Tahun berapa, halaman berapa itu. Nah, kalau kalian mencarinya ketemu, kalian baca sendiri, maka menurut Hambali ini footnote-nya nggak usah jurnal yang kalian baca itu, cukup yang sumber pertama aja. Tapi kalau kalian mencari nggak menemukannya misalnya, ya sudah tulis dua-duanya. Di sini adalah judul dari buku Hambali tadi, Hambali misalnya, judul bukunya apa, bla bla bla, sampai halaman berapa gitu kan. Habis itu kalian titik koma ini, lalu ini adalah jurnalnya atau
sumber keduanya. Kalau nggak titik dua ya sebagaimana gitu kan, dikutip oleh jurnal apa itu gitu kan, harus seperti itu karena ini rata-rata mahasiswa mengalami kesalahan di sini. Walah ini belajar metodologi kalau gini nggak jadilah, nggak jadi tak terusin. Untuk itu kalian buka aja pedomannya ya. Sekarang belajar apa lagi? Emang sebenarnya enak itu offline begitu tuh, begini tuh artinya kalian punya kesulitan apa bla 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 itu bisa langsung ngobrol gitu loh ya. Tapi waktunya ini ya udah setengah jam gini ya, kita belajar star mail merger segala macem ini. Harusnya seru gitu loh ya mata kuliah kok mata kuliah Word ini ya. Yang jelas kalau kalian udah selesai, kalian save aja gitu kan. Kalau emang kalian suka pindah-pindah laptop, tempat dan sebagainya, gak punya printer sendiri ya sudah kalian pakai ini. Tapi kalau kalian punya komputer sendiri, printer sendiri ya sudah pakai yang ini misalnya ya. Kalau kalian ingin dalam bentuk PDF untuk dikumpulan di perpustakaan misalnya ya pakai yang ini. Jadi langsung PDF gitu ya. Saya nggak tahu pertanyaan kalian apa ya. Kalian biasanya kebingungan apa? Udah saya cukupkan saja, sudah setengah jam. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan aja. Udah, semoga bermanfaat.